Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait komposit ya. Seperti biasa ini deskripsi mata kuliahnya. Jadi harapannya mahasiswa dapat mempelajari dan memahami sifat, karakteristik, serta potensi pemanfaatan berbagai jenis bahan secara tepat dan berkelanjutan untuk mendukung proses perancangan dan produksi furnitur. Pada pertemuan ini, goals-nya adalah mahasiswa mampu mendiskusikan pengetahuan terkait produk komposit. Jadi, pengertian komposit itu apa? Kemudian, macam-macam produk komposit, pengertian serta penggunaannya itu seperti apa. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 10 produk komposit. Nah, sebelum ke produk komposit, kita bahas terkait komposit terlebih dahulu. Komposit adalah suatu material yang terdiri dari dua jenis material yang digabungkan atau lebih menjadi satu kesatuan. Itu. Nah, materialnya seperti apa? Bisa dari log, dari kayu solid, bisa bentuknya dari lumber, papan, bisa dari papan yang tipis, bisa penggabungan dari veneer, kemudian ada juga namanya flex, ada juga chip, kemudian juga partikel, serat, dan lain-lain. Ini macam-macam material ya, material untuk komposit. Nah, kita langsung ke jenis kompositnya. Yang kita pelajari yang pertama ada kayu lapis. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan kayu lapis atau papan triplek. Nah, kayu lapis ini apa? Kayu lapis adalah papan yang terbuat dari vinir gitu. Jadi materialnya adalah vinir yang disusun secara eh, tegak lurus antar seratnya. Jadi antar lapisannya disusun bersilangan gitu. Nah, biasanya kayu lapis ini minimal minimal terdiri dari 3 lapisan. Tuh, jadi ada lapisan face yang bagian atas, ini face, kemudian ada core yang tengah dan back yang bagian belakang. Itu. Nah, untuk total ketebalannya, kemudian kelebihannya dan penggunaannya teman-teman bisa searching ya selain dari materi yang ada di PowerPoint ini, teman-teman nanti bisa searching gitu. Nah, penyusunan bersilangan ini tujuannya untuk apa? Gitu, supaya dimensinya, stabilitas dimensinya baik. Karena dia akan saling berikatan antar seratnya. Gitu. Biasanya, kalau misalkan penyusunannya bersilangan, itu akan lebih kuat dibandingkan penyusunannya searah serat. Gitu. Karena kan kita logikanya gini, ketika ada papan yang kita susun sejajar seperti ini, kawan ini sejajar, kemudian kita kasih pembebanan di atas, otomatis kan ketika dia dikasih pembebanan di atas, dia akan bisa terbelah gitu karena seratnya sama nih, itu bisa jadi dia ke tengah-tengah serat terus langsung ngebelah gitu. Tapi ketika penyusunannya bersilangan, di sini kena apa namanya, kena beban gitu. Ini akan terbelah tapi di sini kan masih ada yang nahan karena arah seratnya nggak sama gitu sama atasnya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi apapun ini nggak hanya kayu lapis ya. Kalau misalkan ada produk lain yang memang disusun secara bersilangan, itu pasti hasilnya akan lebih kuat dibandingkan kalau produknya disusun secara sejajar. Tapi dengan catatan dengan ketebalan yang sama ya gitu, dan juga dengan bahan yang sama gitu. Kalau bahannya beda dan ketebalannya beda ya enggak juga gitu. Tapi kalau misalnya dengan bahan yang sama, dengan ketebalan yang sama, pasti yang sejajar sama yang tegak lurus sudah pasti kuat yang tegak lurus. Kemudian yang kedua glulam. Glulam ini glue laminated timber. Nah, dari namanya itu sudah kita tahu bahwa dia terbuatnya dari laminasi kayu atau balok laminasi. Glulam ini minimal terdiri dari dua.
ya minimal terdiri dari dua lamina. Nah, untuk ketebalannya eh, bisa dikatakan glulam itu ketebalan laminasinya adalah 25 sampai 50 mili. Jadi ini kan ada dua laminasi nih. Ini kan ada dua laminasi. Kita bisa mengatakan itu glulam adalah ketika laminasinya ini memiliki tebalnya 25 sampai 50 milimeter. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu berarti kita nggak bisa mengatakan itu glulam gitu. Ya, jadi kalau glulam sesuai namanya itu terdiri dari balok laminasi ya, disusunnya sejajar serat. Tuh. Kemudian yang ketiga oriented strand board. Dari namanya teman-teman tahu bahwa oriented strand board berarti dia terbuat dari strand. Tadi kan dari yang komposit tuh banyak ya, ada dari log, ada dari vinir, ada dari lumber, partikel, serat, dan juga strand. Nah, oriented strand board ini terbuat dari strand sesuai namanya. Ya, OSB atau oriented strand board itu disusun bersilangan gitu. Sama kayak tadi kayu lapis ya. Cuma bedanya kalau kayu lapis dia disusun bersilangan, tiga lapis ini juga minimal tiga lapis. Disusun bersilangan tapi bahannya dari vinir. Nah, kalau oriented strand board itu disusun bersilangan tapi bahannya dari strand ya. Itu. Jadi kalau kayu lapis dari vinir, kalau OSB dari strand. Beda bahan, beda materialnya. Kemudian laminated vinyl lumber. Nah, laminated vinyl lumber sesuai namanya lagi LVL. Vinyl lumber berarti terbuatnya dari vinil. Ya. Bedanya apa sama kayu lapis? Kalau tadi kayu lapis dari vinil disusunnya bersilangan. Nah, kalau laminated vinyl lumber dia dari vinil tapi disusunnya secara sejajar ya. Jadi kalau laminated vinyl lumber atau LVL disusun secara sejajar antar lapisannya. Kalau kayu lapis itu disusunnya bersilangan. Kemudian cross laminated timber atau CLT, papan laminasi silang. Nah, ini mungkin hampir sama kayak glulam, sama-sama terbuat dari laminasi. Tapi kalau glulam tadi minimal ada dua lapisan, kalau di CLT itu setidaknya tiga. Dan ukuran laminasinya juga beda. Kalau tadi kan dia di glulam itu tebalnya 25 sampai 50 mili. Kalau di CLT itu tebalnya minimal 16 mili. Tidak lebih dari 51 milimeter. Nah, kalau tadi di glulam penyusunannya sejajar serat, kalau di CLT penyusunannya tegak lurus serat gitu. Jadi saling bersilangan. Kemudian dia juga ada ketentuan bagian lebarnya laminasi yang arah seratnya sejajar setidaknya memiliki lebar 1,75 kali dari tebalnya. Sedangkan laminasi yang arah seratnya tegak lurus maka setidaknya harus memiliki 3,5 kali dari tebalnya. Nah, CLT ini bisa juga bentuknya sejajar, tapi dia punya ketentuan bahwa kalau misalkan dia sejajar berarti lebarnya harus 1,75 kali dari tebalnya. Misalkan tebalnya 2 cm lamina ya. Lamina tebalnya misalkan 2 cm, berarti lebarnya harus 1,75 kalinya. Tapi kalau misalkan dia disusunnya arah seratnya tegak lurus, maka dia harus punya lebar 3,5 kali dari tebalnya. Gitu. Kemudian yang keenam, parallel strand lumber. Sama dari namanya parallel strand lumber PSL. Oh, berarti dia terbuatnya dari strand. Kemudian karena dia sebutnya paralel, oh, dia berarti terbuat dari strand dan penyusunannya sejajar serat seperti itu. Tuh, jadi sama kayak hampir mirip kayak OSB, sama-sama terbuat dari strand, tapi kalau OSB strandnya strand-strand pendek dan disusun antar lapisannya tegak lurus. Kalau paralel strand lumber ya disusun dari strand yang panjang, tapi penyusunannya sejajar serat.
Kemudian selanjutnya ada papan partikel. Sesuai namanya berarti dia terbentuknya dari partikel gitu. Jadi em, pada pada pertemuan ini yang diharapkan dari teman-teman itu setidaknya teman-teman tahu, oh kalau OSB itu terbuatnya dari material apa. Kemudian OSB tadi sama PSL ya yang sama-sama strand. Oh iya, OSP sama PSL itu persamaan sama perbedaannya apa? Oh, persamaannya sama-sama terbuat dari material strand. Tapi perbedaannya kalau OSB penyusunannya tegak lurus antar lapisannya. Kalau PSL dia antar lapisannya sejajar serat gitu. Yang diharapkan sama teman-teman untuk apa namanya jenjang D3 ini setidaknya itu teman-teman tahu papan ini itu namanya papan apa, terbuat dari apa, bedanya apa gitu kan. Teman-teman juga banyak juga ya di workshop pernah juga pakai mungkin MDF, pernah mungkin pakai HMR. Nah, itu kan MDF sama HMR itu sama-sama terbuat dari serat, tapi ada perbedaannya juga kan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui gitu, nggak sampai teman-teman nggak dituntut sampai harus tahu banget bahwa apa namanya cara pembuatannya. Teman-teman nggak dituntut untuk itu untuk jenjang D3, tapi yang dituntut ke teman-teman itu di jenjang D3 setidaknya teman-teman tahu, oh ini namanya papan partikel misal, oh terbuatnya pasti dari partikel kayu gitu. Oh yang ini bisa membedakan, oh ini papan serat, oh ini terbuatnya dari serat kayu gitu. Jadi setidaknya bisa membedakan eh, antar papan komposit gitu. Kemudian mungkin bisa juga tahu kenapa pada pembuatan misalkan nanti ya di tugas akhir pembuatan nakas misalkan kenapa nakasnya dibuat pakai eh, apa namanya MDF, kenapa nggak pakai kayu solid atau kenapa nggak pakai eh, kayu lapis. Nah itu juga harapannya teman-teman bisa sampai pemikiran seperti itu gitu. Pertimbangannya apa itu harapannya bisa dilakukan oleh teman-teman. Hmm. Kemudian next ini papan serat ya tadi sesuai namanya berarti terbuatnya dari serat. Tuh, papan serat ini juga banyak macam-macamnya. Yang MDF itu termasuk medium density fiber, artinya dia papan serat yang punya kerapatan medium gitu. Ada juga di bawahnya insulation board namanya. Itu dia punya kerapatan yang rendah. Gitu. Ada juga high density fiber. Oh, dia sama-sama papan serat tapi dia kerapatannya tinggi gitu. Jadi papan serat sebenarnya macam-macam. Terus tapi setidaknya teman-teman tahu ada yang namanya komposit papan serat. Dia terbuatnya dari serat gitu. Serat kayu. Kemudian yang kesembilan papan semen. Ada juga ini mungkin jarang banget ditemuin, tapi ada juga komposit namanya papan semen. Em, Terdiri dari partikel kayu yang dicampur sama air dan semen gitu. Biasanya memang ini digunakan untuk konstruksi bangunan gitu. Biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan yang apa namanya tidak terkena beban. Dia konstruksi bangunan tapi dia tidak terkena beban gitu. Ini akan lebih berat dibandingkan papan komposit lainnya jelas karena kan dia campurannya semen ya. Kita semua tahu pasti kalau semen itu bisa ngasih apa namanya berat yang luar biasa gitu. Jadi papan semen ini di antara komposit lainnya itu adalah papan yang terberat. Kemudian yang terakhir wood plastic composite atau WPC. WPC ini mungkin teman-teman sering temui ya di bangunan-bangunan. Teman-teman kadang mungkin ngeliat gitu sebagai apa namanya di luar bangunan kelihatannya kan bagus. Nah, biasanya nggak hanya untuk estetika ya, tapi memang tujuannya supaya biasanya dia yang sering terkena air ya, atau misalkan di dekat kolam renang. Dekat kolam renang itu biasanya di lantainya dia menggunakan WPC supaya em, tahan lama gitu. Karena kan salah satu komponen pembuatan WPC ini selain dari serbuk kayu itu dicampur juga sama bahan plastik. Yang mana kita semua tahu plastik itu tahan sama apa namanya
air gitu. Makanya biasanya untuk tempat-tempat yang butuh atau sering terkena air atau kelembaban yang tinggi biasanya digunakanlah WPC ini. Tuh. Nah, mungkin itu 10 ya. Jadi memang pertemuan kita untuk komposit ini sangat singkat karena hanya menjelaskan 10 jenis produk komposit yang harapannya teman-teman bisa membedakan gitu, membedakan masing-masing jenis komposit. Sekali lagi mungkin nanti di ujian ya, ini mungkin saya bahas ujian. Mungkin nanti di ujian akan ada pertanyaan terkait persamaan ataupun perbedaan. Jadi harapannya teman-teman bisa menjelaskan itu tadi. Mungkin ada pertanyaan persamaan dan perbedaan kayu lapis dengan LVL atau persamaan dan perbedaan antara OSB dan PSL. Nah, harapannya teman-teman bisa menjelaskan persamaannya di bagian apa, mungkin di bagian bahannya, terus perbedaannya mungkin di penyusunannya. Teman-teman jawab itu udah selesai. Gitu. Jadi singkat aja, nggak perlu bertele-tele. Yang penting teman-teman jawabnya to the point. Gitu. Jadi mungkin sekian materi pertemuan komposit kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, PowerPoint atau materi dari saya itu hanya sebagian kecil informasi yang bisa saya bagikan gitu. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa searching di internet banyak banget terkait komposit gitu. Banyak juga, nggak hanya jurnal ya, banyak juga buku dan juga di YouTube juga sekarang udah banyak yang bahas terkait komposit gitu. Jadi harapannya PowerPoint ini bukan menjadi landasan utama teman-teman dalam belajar. Teman-teman bisa belajar di banyak tempat. Itu kalau teman-teman mau diskusi juga silahkan. Silahkan teman-teman bisa menghubungi saya. Itu. Sekian pertemuan materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.